Sendiri. Nabil. Alif. Naufal. Rizky. Faik. Kafi. Firza. Iklam. Aziza. Bushiro. Kafi sudah ya. Dimas. Semua hadir ya. Coba kita tes dulu semua semangat. Di minggu kemarin kita kan membahas materi tentang apa? Keberagaman Nusantara. Hari ini kita akan memasuki bab baru. Judul babnya apa? Menyambut usia balik. Nah, sebelum itu tujuan belajar kita hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat memahami makna balik secara umum maupun secara ilmu agama dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi usia balik dengan benar. Nah, anak-anak, kamu sekarang umur berapa? Umur berapa? 11 tahun. Berarti harusnya sudah masuk usia balik ya. Kamu sudah balik belum? Terus, apakah kamu sudah tahu apa itu balik? Kerennya. Kemudian kamu tahu nggak perbedaan usia balik antara laki-laki dan perempuan? Nah, kamu kan lihat nih yang cewek-cewek pakai jilbab dan cowok pakai peci. Tahu perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Tahu. Selanjutnya kita membahas pengertian apa itu balik. Balik itu apa? Coba dibaca yang suaranya keras siapa ya? Kafi yang suaranya keras dibaca secara umum. Apakah itu balik? Secara umum berarti dewasa atau mencapai dalam konteks umum. Balik mengacu pada seorang yang telah mencapai tahap kedewasaan atau kematangan, baik secara fisik maupun psikologi. Nah, bagus. Secara umum balik berarti dewasa atau mencapai. Mencapai apa? Mencapai tahap kedewasaan. Yang awalnya kamu dari kelas 1, kamu pas kelas 1 itu tingginya segini. Benar kan Emil dulu kelas 2 itu tingginya segini, masih punya fotonya. Kelas 1 waktu COVID, pas ulang tahunnya Firza, kamu masih kecil-kecil segini. Iya, benar masih punya fotonya. Nah, sekarang kamu udah besar, berarti kamu udah hampir memasuki usia balik. Artinya apa? Hampir memasuki usia dewasa. Dalam kedewasaan atau kematangan, baik secara fisik yang tadi kamu tumbuh dari kecil segini, maupun secara psikologis. Secara psikologis contohnya apa, Bu? Contoh, di kelas 1 kamu gak mudeng. Misalnya kelas 1 kayak gini, Bu itu ditulis gak? Bu nanti nek gak pas ditulis nih sore. Bu diganti gak? Itu kelas 1. Sekarang kamu sudah kelas 4, kamu udah pinter, udah tahu mana yang harus ditulis, mana harus digangin, nek gak pas ya gimana. Kamu sudah bisa berpikir apa? Contoh cara menghargai orang lain, cara berteman. Itu contoh psikologis. Nah, sedangkan dalam konteks agama Islam, balik yaitu baca baik. Kelihatan nggak? Maju nggak apa? Ya, dalam konteks agama Islam, balik merujuk pada kondisi di mana seorang anak mencapai usia tahap kematangan tertentu yang menandai
SMP penting di mana seorang dianggap sudah memiliki tanggung jawab penuh terhadap kewajiban agama dan moral. Bagus. Dalam konteks agama Islam, balik itu adalah dewasa, di mana seseorang sudah punya tanggung jawab penuh terhadap kewajiban. Kewajibannya apa? Sholat, kita lagi puasa, lagi ngaji, menuntut ilmu, dan juga dalam hal moral. Contoh dalam hal moral apa? Kayak kamu kelas 1 nganggo seporo tok gak malu. Di kelas 1 malu gak? Gak malu. Kelas 1 dolanan yang ngarep omah gak pakai-pakaian pun gak malu. Saya kelas 4 pakai baju nek orang tertutup malu gak? Nek orang malu berarti seperti itu contoh moral. Kalau cewek-cewek yang dulu misalnya dulu kelas 1 kamu gak pakai jilbab kan? Sekarang kelas 4 kamu pakai jilbab. Itu contoh moral. Kenapa? Karena kewajiban kita sebagai umat Islam kalau berdewasa itu menuntut aurat. Itu dia balik. Jadi kamu udah tahu kan apa arti balik? Sudah. Nah, dalam masuk usia balik. Jadi ketika kamu memasuki usia balik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Coba kamu perhatikan teman kamu. Teman kamu dari kelas 1 sampai kelas 4, ono sing nulisin cepet, ono sing mikirnya cepet, ono sing butuh waktu berpikir dan menulis lebih lama, sedikit lebih lama, ya enggak? Siapa yang merasa? Nulis nama Intan, gitu. Nah, itu ada faktor yang mempengaruhinya, Cak. Nah, yang pertama apa? Males. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi usia balik? Faktor yang mempengaruhi kamu masuk usia balik, tolong dibaca. Siapa lagi yang suaranya kenceng ya? Malu. Kondisi hormon yang berpengaruh pada laki-laki yaitu Testosteron. sedangkan pada perempuan yaitu estrogen dan Progesteron. progesteron. Iya, terima kasih yang malu. Faktor yang pertama dipengaruhi kondisi hormon dalam tubuh kamu, mau cowok maupun cewek ada hormonnya. Dewe-dewe Cak. Hormonnya laki-laki apa jenenge? Testosteron. Iya, nek hormonnya perempuan ada 2, estrogen sama progesteron. Makanya perempuan itu lebih rumit. Kenapa? Karena punya 2 hormon. Hormonnya perempuan ini saling seimbang. Selanjutnya ada gangguan kesehatan. Contohnya apa? Punya penyakit bawaan. Dari lahir contohnya ada penyakit bawaan. Yang ketiga adanya gangguan kesehatan. Udah. Yang keempat nutrisi dan gizi. Dari apa? Dari apa yang kamu makan. Anak-anak zaman sekarang kan makanannya itu banyak tempe. Tempe itu banyak mengandung protein loh. Tahu, enak. Telur. Nah, mie yang nggak ada. Mie nggak ada vitamin. Sayuran. Nah itu juga ikan juga mempengaruhi. Anak-anak zaman sekarang makanannya enak-enak kan? Nah, anak-anak zaman dulu kamu tahu makanannya telur godong, kacang rebus. Bukan susah, tapi itu lebih sehat. Kenapa? Karena gampang micin. Hanya benar-benar direbus. Kalau zaman sekarang kan makanannya kok dari pabrik. Pabrik kan mengandung buah yang macam-macam. Olahan itu tadi micin. Yang kelima pola hidup dan lingkungan. Pola hidup itu macam-macam. Saya kesenangannya begadang. Bergerak sehat, bagus. Saya makannya telat. Itu
dewasa. Dewasa itu nggak melulu harus tentang uangnya pas dulu loh saya. Dewasa itu nggak harus umurnya masih 10 tahun udah dewasa enggak. Dewasa itu dia dari yang tadi yang pertama menstruasi sama minggu basah, yang ketiga dari akal, dari rambut. Dan lingkungan zaman sekarang karena banyaknya media sosial, bisa buka HP, terutama TikTok. Siapa yang punya TikTok? Semua punya TikTok, mulai sekarang terutama TikTok. Di TikTok itu ada macam-macam. Orang sing apik, orang sing elek, orang sing joget-joget kebor ya nggak? Nah, ada juga yang tapi yang juga saya lagi viral di TikTok cek jangan terus di media sosial juga ada yang baik, ada hal baik, ada hal buruk. Jadi kamu karena kamu masih belum dewasa, baru bertahap mau dewasa, berbicara dalam bermedia sosial. Belum sampai manfaatkan media sosial untuk hal-hal baik, untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Zaman sekarang tuh yang ada media sosial, zamannya berapa ya? Apa nyontoh PR koncone cah. Oh my god, tak keluaran itu kok sepeda. Biasa. Nek zaman saya ini apa nyontoh PR tinggal telepon. Halo Mir, PR dong nomor 5. Kirim WA ya, iya di foto screen, dikirim WA screen, wes. Kamu tengok-tengok di rumah kalau bisa nonton PR, iya nggak? Iya nggak? Nah, zamannya Gunawan apa duluan gue kok cuma marahnya sama sisi jam. Zaman saya dia ada Gunawan mau main sama tetangganya di WA. Lagi umur nih, enak Sherlock, ada siswa juga Sherlock. Itu zaman sekarang. Kita makin dipermudah oleh teknologi zaman sekarang ya nggak? Tapi di sisi lain kalau kita nggak bijak dalam teknologi ya kayak gitu, dampak negatifnya juga ada, dampak positifnya juga ada. Makanya manfaatkan teknologi dengan baik. Coba itu dibaca, apakah usia setiap anak sama dalam mencapai usia balik? Emil dibaca Emil. Apakah usia setiap anak sama dalam mencapai usia balik? Sebagai besar, anak perempuan memulai usia puber mereka ketika berusia 9 sampai 13 tahun. Sementara anak laki-laki memasuki masa puber usia 10 sampai 15 tahun. Puber laki-laki dan perempuan itu beda, tapi rata-rata puber itu dimulai dari usia 9 sampai 13 atau 15 tahun. Ya, sekarang jumlah bulan KBG. Tapi sebelum itu, ayo kamu membagi kelompok menjadi 3 kelompok dulu. Mejanya didempet-dempet ke. Ayo. Kelompok 1 yang ini, kelompok 2. 4 dulu aja. Mejanya 4. Mejanya 4. Yang kelompok 2 sini. Kamu pilih mau dia dulu. Ya, semua ada dibagi dalam 3 kelompok ya. Kelompok 2, kelompok 3. Faik dan kawan-kawan kelompok 3 ya. Oke? Ini namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kamu tulis nama kelompok anggotanya, di sini ada instruksinya. Kenal bagi ya.
Udah? 21 ayo maju. Balik adalah batas usia anak sudah mencapai masa anak-anak menuju dewasa. Betul apa salah? Betul. 1. Bertambah tinggi. 2. Bertambah besar. 3. Rambut makin panjang. 4. Warna rambut berubah. Benar punya game. Benar punya game. Nanti ini gamenya Kalisi. Namanya apa? Namanya apa? Kalisi. Nanti ini dari Aziza di apa sini dilempar-lempar ke sini sambil kamu ya. Nih nanti kamu bilang stop. Yang ini stop berarti yang pegang ini ya kak. Nah, oke paham? Yang mana nanti harus bisa jawab pertanyaan. Oke boleh dari Aziza. Cicak. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan balik? Balik adalah batas usia anak sudah mencapai masa anak-anak menuju masa dewasa. Betul atau salah? Tepuk tangan. Lanjut, gamenya lanjut. Lagi yuk. Lagi. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Sekarang lagi aja. Stop. Sebutkan 3 aja faktor yang mempengaruhi usia balik. Berdiri. Sebutkan. Benar atau salah? Terakhir kita nyanyi terakhir aja. Kamu bilang semua. Terakhir yuk. Ini lagunya ada sisa berdiri dan sudah menangis. Bisa membedakan yang benar dan salah. Menjadi pasangan, wajib pulang untuk dari pusatnya hingga penutupnya, tegas aurat bagi muslimah, untuk semua kecuali wajah tangannya. Kita buat kesimpulannya dari ini semua tadi apa pelajaran hari ini? Kesimpulannya apa? Balik adalah ulangi bersama-sama. Balik adalah jadi apa saja faktor yang mempengaruhi usia balik? Terus ada lagi? Ya betul sekali. Terakhir Bunala mau memberi refleksi. Iya, pertanyaan refleksi yang pertama, kamu tinggal jawab iya atau tidak gitu ya. Yang pertama, saya dapat memahami materi menyangkut usia balik. Ya atau tidak? Yang kedua, saya dapat menjelaskan perbedaan makna usia balik secara umum maupun secara spesifik. Misalnya, ya atau tidak? Iya. 3, saya dapat menjelaskan secara mendalam apa saja faktor yang mempengaruhi usia balik. Ya atau tidak? Ya. Terakhir, saya sangat memahami dan saya merasa senang dalam membahas materi makna usia balik. Benar? Ya atau tidak? Iya. Ya semua ya, tepuk tangan untuk kita. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, minggu depan kita akan membahas materi apa sih?
Minggu depan kita akan membahas materi apa saja perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan ketika memasuki usia balik.